Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebagai salah satu jaringan televisi swasta nasional terbesar di Indonesia, Kompas TV selalu hadir di tengah-tengah kita dengan senantiasa menghadirkan pemberitaan yang aktual, edukatif, dan terpercaya. Semenjak mulai mengudara pada tanggal 9 September 2011, Kompas TV melalui berbagai tayangannya senantiasa menghadirkan berita-berita politik, ekonomi, olahraga, dan entertainment terkini seputar nasional serta internasional yang mampu mendidik, menghibur, serta menginspirasi masyarakat Indonesia untuk selalu optimis dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan, terutama menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-10 untuk Kompas TV. Semoga menjadi pelopor jaringan televisi yang selalu menampilkan informasi berita yang aktual, edukatif, independen, dan terpercaya. Saya berharap kerjasama yang terjalin selama ini antara Polri dengan Kompas TV dapat selalu berjalan dengan baik, dilandasi rasa saling percaya dan menghargai, semangat selalu dalam melahirkan berita-berita inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Kompas TV, independen dan terpercaya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Salam presisi. Pada era teknologi informasi saat ini, masyarakat mendapat kemudahan akses informasi melalui berbagai media. Dibutuhkan media informasi yang akurat, objektif, independen, dan terpercaya agar masyarakat dapat membangun kemajuan bangsa. Di usia yang ke-10 tahun, semoga Kompas TV dapat menjawab kebutuhan tersebut dan turut mencerahkan kehidupan masyarakat luas. Selamat ulang tahun Kompas TV. Perayaan 10 tahun Kompas TV mengambil tema Teman Terpercaya. Tema ini kami pilih karena dalam perjalanan 10 tahun Kompas TV, kami selalu berkomitmen menghadirkan informasi yang independen terpercaya. Terima kasih buat seluruh penonton setia Kompas TV yang telah menjadikan kami teman terpercaya. Kami menyadari bahwa cara publik mendapatkan informasi juga sudah berubah. Kami beradaptasi dengan setiap perubahan itu. Bertepatan dengan momen 10 tahun Kompas TV, dengan bangga kami menyampaikan bahwa Kompas TV menjadi TV berita dengan subscriber YouTube terbanyak. Saat ini, YouTube Kompas TV sudah lebih dari 10 juta subscriber. Telah bersama kita malam hari ini para narasumber yang juga selama ini selalu menjadi teman Kompas TV. Saya sudah bersama, saya mulai dulu dari paling kanan saya, someone that I miss so much, Ibu Susi Pujastuti. Yeay. Di sebelah Ibu Susi ada Bapak Erick Thohir. Lalu kemudian ada, wah sekarang namanya bukan Kepala BKPM lagi, tapi sudah Menteri Investasi. Minister Bahlil. Bahlil Lahadalia. Luar biasa. Bapak Bahlil. Bapak Bahlil itu yang bikin menarik karena huruf I-nya. Karena kalau U nggak bagus, Bahlul. Nah, bagus. Aduh ampun. Nice opening. Yang berikutnya, saya nggak tahu harus memperkenalkan seperti apa. Jubir atau Dubes? Apa saja, temannya Rosi. Temannya Kompas TV, teman terpercaya Kompas TV, Fajrul Rahman. Last but not least, jauh loh kita panggil. Yeah. Dari apa yang Dari
jauh kita panggil dari TV sebelah kan, sering di TV sebelah karena dia. Gue udah anti semua TV oleh Kompas. Rocky Gerung. Oke, tapi sebelumnya Mbak Rosi mohon maaf ya, ini karena suasana satu dekade, suasananya ini semuanya terlihat girang. Hanya Bang Rocky yang terlihat gerung ya. Semuanya girang, hanya Bang Rocky yang gerung. Mohon maaf untuk malam ini Rocky girang, jangan Rocky gerung. Girang. Girang. Yang gerung, gerung kan gerakannya selalu murung kelihatannya. Enggak, gerung itu plural dari gerung. Oh. Jadi lo mau lebih banyak itu. Rocky rada tegang malam ini. Jarang Enggak, ini sekali. mesti atur supaya nggak kena delik itu. Biasanya dia bersemangat. Ini kurang Tapi saya seneng loh, malam hari ini ada Bu Susi. Bu Susi ini pertama kali datang ke Jakarta. Karena selama ini di Pangandaran, this is your first time untuk datang ke studio. Datang ke studio ya pertama kali. Thank you so much, I really appreciate it. Untuk Rosi. Thank you. Pasti. Thank you so much. Terima kasih banget. Apa ini tulisannya, Miss? Tenggelamkan. Buat Rosi, aku rela dikerjain kayak begini, Miss tenggelamkan. Miss Universe gitu loh. Cantiknya juga nggak kalah kok. Kalau yang berdua ini juga miss. Sering miskomunikasi. Orang banyak nggak Oke, tahu tapi loh. Mbak Rosi sebelum ngobrol, nanti kita juga mengingatkan nanti di akhir acara ini kami akan mengumumkan siapa pemenang kuis estafet yang digelar Kompas TV dari tanggal 1 September sampai dengan tanggal 9 September. Ya. Orang nggak banyak tahu bahwa sebenarnya mereka berdua ini bersahabat. sahabat. Sangat lah. Sangat. Teman lama, Teman lama. zaman dulu aktivis pro demokrasi, teman lama, kemudian Di forum demokrasi. teman lama, ya dia lama jadi waktu menyapa, Bung Rocky, Bung Fajrul lama siapa ya? Nah saking lamanya gitu. Tapi sekarang satunya di sisi istana, satunya kelihatan sering menyerang istana. Apa sehari-harinya seperti itu atau tetap WA-WA-an? Hanya gimmick aja yang di publik itu. Hanya Buat konten. Ya mungkin hanya gimmick saja di publik. Sebenarnya tetap WA-WA-an, tetap nongkrong bareng gitu. Boleh dirubah nggak pertanyaannya? Politik. Supaya lebih lucu. Boleh diganti nggak bintang tamunya ini? Berbeda politik tapi bertemanan nggak Ya, boleh kita hanya hilang. mau nanya apakah benar yang di publik itu kelihatannya selalu berseberangan, tapi di sebenarnya dalam hatinya saling mencintai juga gitu. Gue pagi-pagi dia udah WA gue tuh. Sebelum tidur juga dia WA gue tuh. Jadi nggak ada soal. Berarti pembagian tugas, bagi tugas saja. Kira-kira WA apa yang disampaikan gitu? Itu rahasia istana biasanya tuh. Istana. Jadi A1 gue tuh. A1 ya. aku suka dapat bocoran rahasia istana dari Fajrul Rahman. Wah, Habis. Tapi bukan A1. A5. Itu namanya teman gitu kan. Pikir dong. Pikir WA-nya cuma selamat malam, selamat pagi gitu. Iya. Udah makan belum gitu? Ya info ke gue itu lebih A1 daripada info ke Rossi soal istana tuh. Itu Fajrul. Politik ternyata. boleh berbeda, tapi kawan tetap satu. Kompas TV. Weh. Itu Akbar. Akbar itu selalu sebenarnya katanya kagum sama Pak Bahlil ya. Karena apa? Bisa jadi menteri. Beliau merangkak dari bayi ya Pak, ya merangkak dari bayi kan pasti. Dari kandungan. Dari kandungan. Maksudnya beliau itu mulai dari bawah, pernah jadi supir angkot, kemudian usaha-usaha kecil hingga sampai akhirnya sekarang ditunjuk menjadi menteri. Ya. Tapi ada satu cerita ini Rosi, katanya baru pertama kali ke Amerika. Belum sudah ketawa. Karena disindir Pak Jokowi, karena mohon maaf ya, waktu itu tertangkap tidak Pakai masker, videonya viral. Itu ceritanya bagaimana Bapak? Tapi sebagai sopir angkot kita Nah, sewa. bisa diceritakan itu. Enggak, sebenarnya gini, Yeah. itu kalau di Amerika itu kan memang sudah nggak pakai masker karena mereka sudah pakai vaksin semua. Ya, Justru kalau kita pakai masker dianggap orang sakit atau belum vaksin. Atau Makanya partai tertentu. buka. Yang kedua, itu pas baru selesai pertemuan. ya. Jadi ada sahabat saya, Ketua Umum HIPMI, Maming, Mardani Maming, ketawa-ketawa dibuat pancing, kita akhirnya ketawa bareng gitu. Tapi kok Pak Bahlil kayaknya seneng banget di Amerika, Pak. Nggak senang-senang juga lah. Oh, Saya lebih suka di kampungnya Mbak Rosi. Danau Kompas Toba. TV maksudnya. Oh, Kompas TV.
Soalnya Akbar tuh pengen banget ke Amerika ya. Saya itu terakhir ke Amerika, Bu, di mimpi saya terakhir ke Amerika. Jadi udah mimpi terakhir saya ke Amerika itu kemarin. Hanya sebatas mimpi pengen ke Amerikanya. Tapi siapa tahu dengan beliau-beliau hadir di sini saya bisa diajak ke Amerika. Gitu. Amin. Satu-satunya di sini yang belum ke Amerika saya mungkin. Sudah pernah. Sudah. Bapak nggak percaya kalau Bapak belum pernah. Sudah pernah ke Amerika? Nggak pingin, Pak? Nggak pengen. Nggak pengen ke Amerika? Saya mau Amerikanya datang ke sini. Woi. Jadi salah satu cita-cita saya pengen keluar negeri ke Amerika seperti bapak-bapak, ibu-ibu hebat yang ada di sini, Bu. Jadi ya siapa tahu ada yang pengen ngajak saya ke sana gitu, Pak. Nah, sekarang ke Pak Erik, ayo. Kan itu kalau ke Amerika. Kalau Pak Erik nih, Pak Erik salah satu kebiasaan Pak Erik kalau ketemu orang yang pakai baju Inter Milan selalu ngasih duit. Nah, benar nggak Pak itu, Pak? Saya itu sering baca berita-berita kalau ketemu ngasih duit, Dia ngasih apa ngelempar duitnya? Ngasih duit, Ngasih ngasih langsung dilempar ngasih kan? duit. Ada yang dikasih duit, ada yang dikasih tahu. Kasih tahu mau dikasih duit itu ya. Iya, kenapa itu Pak? Karena saya terus terang sudah nyiapin nih Pak. Ini Pak. Nah ini saya sudah Pak. Nanti kita kasih yang lebih baru. Yang lebih baru Ini deh. jersinya udah lama ini. Oh Yang iya. lebih baru nanti. Yang sponsor yang baru kan. Harus 2 dong home away. Oh, Iya yang home away ada Ya. Pak ya. ada dong. Iya. Jangan cuma bajunya yang baru, Apa Pak? duitnya juga yang baru. Nah, Gitu. saya lebih mengharapkan itu Pak. Amin. Daripada Amin. kaosnya Amin. gitu. Amin. Ada Pak ya? Nanti Pak boleh ya? Siap. Wah, makasih. Nah, Bu Susi. Bu Susi ini sibuknya sekarang di sosial media. Ibu kenapa sih? Mana lebih senang? Sebagai menteri atau sebagai host TV? Apa saja, yang penting saya bisa bergembira, bisa berkomunikasi, mengaktualisasikan diri, tidak harus jadi menteri. Kenapa kemarin sibuk Jadi banget host. nyari kucingnya? Nyari kucing ya, cari kucing kesayangan. Ternyata kata netizen dia cari pacar katanya, cari jodoh Bu katanya gitu. Oh iya, kucingnya Ibu nyari jodoh? Kucing aja nyari jodoh Pak, Bapak nyari ribut mulu. Dia nyari gara-gara. Iya Pak, kucing aja nyari jodoh ya. Bapak mending nyari jodoh daripada nyari ribut ya Pak ya. Nanti kamu dikuliahin loh tentang ini lembaga perkawinan itu 10 SKS nanti sama Rocky Gerung. Nah, kita mau fun fact ya. Siapakah di antara para narasumber ini yang masa lalunya diketahui dengan hobi seperti ini? Yang merasa itu harus nunjuk orang lain ya. Tapi kalau merasa itu dirinya sendiri yang penting tunjuk orang lain. Karena kita tahu fun fact-nya. Oke. Sebentar. Ini Fun fact-nya adalah aku ya, siapakah aku jadi yang merasa oh itu saya, tidak boleh menunjuk oh itu saya. siapakah aku yang di masa mudanya tawuran sekolah? Bang Rocky. Siapa? Di antara ini siapa? Saya tahu saya Bang Fajrul. Bang Fajrul. Kelakuannya kelihatan bahasa tubuhnya si Bahlil. Ini nih kita juga udah tunjuk ini. Bang Bahlil. Ya, saya pikir Bu Susi. Bu Susi enggak lah. Ini harmonis. Sayang menyayangi. Bu Susi cuma nyuruh yang gebukin Bu Susi. oh iya, ada foto di DPR. Ya. Yang 4 ibu-ibu menteri Ya. pakai kain. Ah. Saya pakai setelan jas. Ah. Karena saya pikir pakai kain terus capek. Itu netizen komentarnya apa? Itu yang di tengah yang pakai jas itu pasti kalau tawuran dia yang suruh ngelabrak katanya. Dia bilang ampun deh. Enggak kok. Dan langsung bisa dijawab tebakannya tadi. Siapa yang sebenarnya suka tawuran di masa mudanya? Semua mayoritas memvoting Pak Bahlil. Ya. Ya. Karena sangat mendukung sekali ya untuk tawuran. Beliau berasal dari sana ya kan. Ya. Jadi wajahnya galak, tapi ternyata Bekerja keras. Sering angkot. Nah, diangkot pasti banyak tawuran, tapi ternyata salah. Salah. Yang benar adalah Bapak Erick Thohir. Jadi Bapak Erick Thohir dan Bapak Rosan Peruslani jadi dekat karena tawuran. Bisa diceritakan Pak? Zaman SMA. Dengan Pak Rosan. Hah? Dengan Bapak Rosan Peruslani jadi dekat karena tawuran? Pernah. Kayaknya nggak ada tampang sih. Aduh, itu makanya ya don't judge book by its cover. Kasian banget Bang Bahlil. Jadi ini ya Pak.
Kawannya Pak Erik itu di muka doang ya. Iya. Betul-betul tidak di- Aslinya. Oh, ini kalau tahu dalamnya, wah, ngeri-ngeri sedap ini. Tapi Bapak betul-betul tampangnya kejutan tampang ini kita. dibully, Pak. Tetapi ternyata suka tawuran. Itu ada Rosan, ada Sandi waktu itu. Ada Pak Sandiaga. Itu cerita tawurannya gimana, Pak? Bapak dipukulin terus dibelain mereka. Enggak. Janganlah, malu lah. Mau jadi dubes juga Pak Rosan. Pak, ya, Kalau ada Pak lanjut Bahlil ya. waktu itu pasti ikut. Kenapa malu? Karena mungkin waktu itu kalah ya, jadi malu. Tahu. Baik, siapakah aku yang 1 dekade lalu menjadi majelis pertimbangan sebuah parpol? 1 dekade 10 lalu. tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu menjadi majelis pertimbangan parpol. Boleh nunjuk langsung. Boleh, bukan? Tanpa menimbang-nimbang langsung menunjuk. Padahal ini majelis pertimbangan, tapi tanpa pertimbangan langsung menunjuk beliau. Betul! Bapak tampangnya nggak bisa menyembunyikan kalau Bapak adalah majelis pertimbangan parpol Partai Serikat Rakyat Independen SRI. Sri, Partai Sri. 10 tahun lalu. Jadi ini orang partai, ini MPP orang Partai partai. Serikat Rakyat Independen SRI. Nggak ngetop banget partainya, Pak. Ngetop dulu. Dulu ngetop ya? Ngetop. Lu ngelawaknya sekarang sih. Kalau dulu lu ngetop, ngerti. Pak ya? Itu Partai Sri dulu kita bikin partai apa namanya itu solidaritas Bapak aja lupa. itu. Nah, pertimbangan. Jadi nggak perlu ingat. Partai Serikat Rakyat Independen Sri. Iya betul. Betul. 10 tahun yang lalu. Ya, Ya, persis. 10 1 tahun. dekade. Betul, berarti Bapak Rocky Gerung. dapat hadiah ya? Bener dong. Hadiah. Kita kan tadi nunjuk bener toh. Dapat hadiah. Benernya Dapat apa? hadiah kita. Kalau saya ikut-ikutan, saya pikir yang ini. Ini independen beneran ini. Berikutnya, Gak pernah berpartai. siapakah aku yang waktu kecil pernah jualan kue? Yuk. Hah? Ibu jualan ikan, Pak. Enggak ah. Kok salah gitu? Salah ya? Ya, Bu ya. Jualan Bang Rocky, Jualan- nunjuk bentar. siapa? jualan ikan. Kuenya buat dimakanin ikan. Ntar, saya nebak nih. Jualan ikan, jualan kue, jualan properti. Bapak jual omongan ya, Pak ya? Siapa yang jualan kue? Dan yang benar voting? adalah Bapak Bahlil. Bapak Bahlil Dewa, pernah dewa, jualan dewa. kue dan juga jadi supir angkot. Nah, karena mungkin semuanya tidak percaya dan tidak tahu, mohon maaf Pak, bisa dipraktekkan berjualan dengan gaya logat Papua, berjualan kue. Oh, Ayo. Ya. ini Coba ada kuenya, demi kue Kompas tart, TV kue ini. tar, kue tar. Emang Ya namanya kan kue tar, jadi ntar aja kuenya ya. Silakan Pak, jualan kue. Kue. Ya, jualan kue. Itu ada apa? Kalau di kampung itu ada baki ya. Ya, Baki. Itu taruh di kepala kan, jualan kue. Baki ya. Jadi jalan di teman-teman sekolah punya rumah Iya. pagi-pagi, Ah. habis sholat subuh gitu, teriak kue gitu sambil jalan. Oh sini. Iya. Jadi Logatnya pegang. Papua biasanya logatnya Papua kan. Papua juga kue. Oh. Papua juga bahaya sekali. Iya. Emang di Papua dipikir sagu gitu. Mas, oh kue. Itu Ya. dulu yang dijual apa aja Pak dulu Pak? Itu dulu gini, waktu kecil saya SD, kebetulan kami kan dari keluarga yang sangat sederhana ya. Ya. Jadi kalau ibu saya setelah sholat subuh, bangun itu bikin jualan kue. Jadi kue pisang goreng, kue waji, kue cucur. Habis sholat subuh kemudian saya bangun Ya. dan saya jualan itu ke tetangga-tetangga, ke teman-teman sekolah saya. Oh. Sampai selesai pulang baru mandi baru ke sekolah. Itu SD. Dewa ini dewa. Ya. Angkotnya? Angkotnya, saya ini hidup saya itu memang dari bawah ya. Kalau kondektur angkot itu SMP. SMP. Nah, nanti masuk SMA baru naik pangkat. Jadi? Dari kondektur jadi sopir angkot. Oh. Jadi saya D3-nya 3 tahun jadi kondektur, kemudian sekolah S1-nya 2 tahun di terminal 2 tahun, jadi total 5 tahun. Kayak gitu bisa jadi menteri loh Akbar. Ya Bu?
bisa jadi menteri. Menteri loh Akbar sekarang. Menteri loh. Berarti salah saya dulu kenapa nggak jadi supir angkot ya Bu? Bar, Ya. jangan lupa Bar, kondektur angkot dan sopir angkot di zaman itu Ya. lebih hebat gayanya ketimbang Bang Fajrul. Karena Pak. Karena apa? Karena teman banyak. Ah. Oh. Temannya macam-macam. Dari yang rambut panjang, rambut pendek, celana sobek-sobek, sampai semuanya. Jadi Termasuk tukang me- demo. semua. Jadi mengenal arti kehidupan yang sesungguhnya itu di terminal. Ah. Dewan di Dewan. Segala orang ada kumpul di situ Pak. Bahkan Semua. ada filosofi sampai sekarang jauh dekat 2000 Pak ya. Itu dari terminal juga. Nah berikutnya ini ada fun facts yang lainnya. Siapakah di luar Bung Rocky dan Bung Fajrul yang aktivis, seorang aktivis anti Orde Baru? Gimana? Siapakah di luar Bung Rocky dan Bung Fajrul yang di masa Orde Baru adalah seorang demonstran anti Orde Baru? Pak Erik nunjuk Bu Susi. Bang Bahlil? Bentar ini pertanyaannya mungkin siapakah di luar Bung Rocky, Bung Fajrul, Bung Bahlil dan Bung Erik yang Kacau. Iya itu kan Bu Rosi salah. Itu pertanyaan kelima, tapi pertanyaannya benar itu Ibu. Siapakah di luar Bung Rocky, Bung Fajrul, Bung Bahlil dan juga Bung Erik yang ikut demo anti Orde Baru? Sisa Bu Susi. Bagus bener semua. Pertanyaan keempat gini, siapakah aku yang 1 dekade lalu menggunduli kepalanya? Rocky. Fajrul. Betul, Bung Fajrul gunduli rambutnya bentuk dukungan kepada KPK soal kasus Nazarudin. Iya. Betul. Kenapa gundulin kepalanya itu? Nazar saja waktu itu bahwa waktu itu tidak percaya bahwa ada orang partai yang sangat kuat bakal bisa ditangkap oleh KPK. Tapi kemudian, ternyata ditangkap. Oke, KPK ini rambutnya. Oh, hanya karena nazar. Nazar. Karena mendukung Nazarudin. Jadi nazarnya karena nazar ya, Bu ya. Nazar. Oke, dan yang terakhir siapakah aku yang seneng dansa-dansa? Nah, Nih. Enggak, Narasumber. Bal, enggak boleh. kalau dansa-dansa kita semua suka dansa, tapi Iya. ibu yang guru dansa. Ah. Ibu Susi guru dansa. Dan semuanya benar menunjuk ke Ibu Susi yang penggemar dansa. Tapi ada satu lagi. Bung Rocky. Dansa. Dansa kami logika. Bung Rocky dan Bu Susi joget dengan lagu Elvis Presley, Jailhouse Rock. Nah, oke. Mantap. Buktikan Bung Rocky. Buktikan. Kali ini Buset. Buset. ya nggak apa-apa Pak. Sekali-sekali kita Ayo, Rock. ingin mendengar. Yuk, Nah, ayo, Rock. Jogetan Bapak. Mana roknya? 10 tahun. Oke, musik. Udah lupa Rocky. Man was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing that rock. Hey. Everybody in old cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. Crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Terus sampai segmen ini. Ini belum pakai air ya. Belum ada Akhirnya nggak pengantarnya ada. aja udah begini. Gila hebat. Oke, Pikir sampai segmen 5. Iya, air apinya belum ada tuh. luar biasa. Nah, sekarang kita main games tebak Oke, dan gambar. Sekarang waktunya kita seru-seruan untuk main game siapa Ya. untuk mengetes seberapa Masukin. hebat ya. Kita siapkan untuk perangkatnya untuk bermain tebak gambar ya. Nih. Ada 2 kelompok ya. Ada 2 kelompok dan kita bagi untuk kelompok pengusaha dan juga kelompok aktivis Ibu. Gitu. Ya, Kelompok pengusaha Bu Susi, Pak Erik. sudah pasti dan nggak usah disebutkan sudah beliau-beliau ini pengusaha. Dan kelompok aktivis ya Bung Rocky, Pak Fajrul dan Ya udah Ibu oke lah. Rosi. Oke. Oke. Bu Rosi pengusaha. Kita Siapa duluan? berikan waktu untuk kelompok Bu Susi.
Kelompok pengusaha. Oh, Bu Susi dulu. Siapa yang yang gambar Pak Bahlil ya. Yang Yuk. Oke, Siapa yang ditunjuk untuk menggambar? Pak Bahlil. Ini Pak jujur, saya dulu sekolahnya nggak pakai TK soalnya. Jadi nggak tahu bagaimana menggambarnya. Oke, ya. Ya. Nih, ya bermain Pak Erik, kalau tebak. Bu Susi nebak. Bu, tenang Bu. Saya buat gambar yang cepat, dan dapat untung banyak. Oke. Dan untuk membedakan tim yang sedang bermain dan tim yang sedang menunggu, untuk yang tim sedang bermain sambil joget. Sambil, mohon maaf Bapak. Udah bisa gambar? Sudah bisa gambar, tapi gambar Bapak nggak kelihatan, Bapak membelakangin. Nah, Oh. Udah jadi barang ada ini. timernya. Mohon maaf, Nebak siapa nih? Gimana blockingnya Bu Susi apa Pak Erik gimana? di depan sini sambil menebak, sambil joget. Waduh. Apa itu? Matahari. Iji tuh. Kan Bapak saya suruh gambar apa, Pak? Soalnya belum ada. Dia udah gambar. Bapak selangkah lebih maju, Pak ya. Ini spesial jago di tikungan soalnya. Oke. Oke, ini Bapak. 3, 2, 1. Gambar yang pertama. Gambar yang pertama. Hey. Satu kata atau dua kata? Dua kata. Dua kata, silakan ditebak. Oke, Bapak. Waduh. Yuk, Utama karya. silakan. Gedung tinggi. Jalan Salah. Jalan tol. Salah. Jalan tol. Salah. Gedung tinggi salah. Salah Pak, gedung tinggi Pak. Gedung pendek mungkin. Ya, Gedung BUMN. jalan tol. Jalan tol betul. Jalan tol. Pak lagi Pak. Apa lagi? Ini Pak. Banyak banget. Ini. Nah, bingung nggak Pak? Ini Pak. Yang gambarnya gak keluar Ini Pak. kita. Gambarnya gimana ya? Jalan tol kayak ketupat. Ini Pak. Atau pas-pas. Nah ini. Jalan tolnya kayak ketupat. Ini aja. Oke. Nah. Yang tadi nggak bisa diulang gambar yang Ini, pertama. oke. Nggak bisa. Siap, Ini aja selanjutnya, kurang. gambar Ganti yang ini aja, selanjutnya. ganti yang ini aja. Gambar selanjutnya. Rambutan. Itu rambutan. Oh salah, rambutan. Rambutan. Oh. Rambutan teman-teman. Oke. Ini Pak. Ini Pak. Ini nggak usah digambar. Mana orang tahu, gambarnya baby lobster ini? Pak. Dia udah nyebut. Ya dia udah nyebut. Orang tapi cerdas ya, cerdik sekali ya. Cerdik sekali saudara-saudara. Bagaimana gambarnya benih lobster ini ya? Bapak ngasih gambar, bukan ngasih tahu Pak. Itu namanya ngasih tahu. Pak, waktunya kurang 20 menit Pak. Strategi pengusaha. Betul sekali. Tanpa dilakukan Iya. tapi tidak berani. Pak, sisa satu Pak. Sisa satu nih Pak. Sisa satu. Udah tahu jawabannya kan? Ya. Oke. Nah, motor baby lobster. Benih lobster yang ini. Baby lobster. Kepalanya. Oh ya. Udah nggak ada kakinya, kelihatan udah nggak bisa jalan. Ini kayaknya Soalnya udah diekspor. ini lobsternya sudah dimasak. Emang kacau. Durasi habis. Baby lobster. Jet ski, Aduh. Tapi Memang belum pernah. tapi Udah. sebenarnya ya, Bisa. Menang. Aduh. Kita bisa. Ayo. Hancur kau. hanya Kita buktikan bisa ya. menjawab satu. Ya, hanya bisa menjawab satu, tapi sebenarnya dari gambar Pak Bahlil ini kelihatan kok. Sebenarnya kita kalau lihat gambar Pak Bahlil, kita langsung paham. Apa itu? Paham kalau Bapak nggak bisa gambar, Pak ya? Oh iya, itu dia. Tadi sudah dibilang. Nggak pernah Oke, TK. dan untuk yang tim aktivis, Bisa. Ya. Bisa. kita meminta Ibu Rosi untuk Apa tuh, Ci? menggambar. Ini kasih tau dong satu kata tentang apa gitu dong. Oke, kita kasih clue untuk tim aktivis kali ini adalah kata-kata berikut berhubungan dengan dunia aktivis dan hal-hal yang dibicarakan belakangan ini. Yang pertama, ini dia. WhatsApp. Oh ya salah. Ya, Maaf. ini yang kan dihafalin yang nomor 7, Ibu ngapalin. Oh ya. Maaf. Ini Pak, ini Bu. Saya ngeliat rambut Ibu keburu bilang Bapak aja sih. Ini Bu. Ini Bu. Ini Bu. Iya tahu TV berita kan? Ya. Ini bukan Mana Nggak boleh Rosi? kasih tahu. Ini Oke, yang kedua. lanjutan. Yang kedua. Bapak. Pak, jawab Pak. Yang ini. Ya. Pak, jawab Pak. Oh ini Pak.
rapat BUMN. Tuh kan? Demonstrasi. Bang ini. Benar, benar. Ya. Bang, Kata berikutnya. Rapat BUMN tuh. pengangkatan siapa? Pengangkatan? Ntar gue WA aja. Oke, kata berikutnya Ibu. Apa itu? Nih, kata berikutnya. Dua yang lagi periode. demo rame kemarin. Hah? Rame kemarin. Yang ini. Yang di tembok-tembok. Oh, mural. Ya. Ini mesti lengkap Kodenya nih. kebanyakan. Dulu ini yang begini Oh ya. iya ya, virusnya kebanyakan. Ini dulu cerminnya Snow White itu. Mirror, mirror on the wall, who is the fairest one of all itu. Ya. Sekarang dia jadi mural. Mural, mural on the wall, who is the stupid of them all. Lah kan Yang penting kita menang, ayo. Ini mah namanya mural meriah, Pak. Nih. Hah? Ini. Aduh, susah. Ini. Ganti-ganti kalau Yang bisa. Ibu bisa deh, yang Ibu bisa. Ini aja. Atau Ibu Nggak bikin dapat soal frame. sendiri dah, Ibu bikin soal sendiri. Ayo Ci. Nih. Kita udah menang juga lah. Nih. Udah menang kok 2. Oh. Nih. Loh, ini yang menang Joget, yang mana, joget, Bu? deh. Yang menang yang nggak Nggak tahu, dapat gue nggak hadiah. bisa gambar. Oke, 3, 2, 7, 6, Nih. 5, 4, Ini namanya gue bisa jawab. Tiga. Gue jawab. Spanduk, Dua. spanduk. Gue jawab. 1. Ini ranjang pengantin. Tahu dari mana, Bapak? Itu bentuknya ranjang. Pengantinnya mana? Ntar ditelepon. Telepon dulu. Spanduk, spanduk. Oke, wes selesai dan pemenangnya adalah tim aktivis. Ye. Karena sudah berhasil menjawab 2 pertanyaan, sedangkan tim pengusaha hanya menjawab 1 Kalah karena nggak dikasih tanda. pertanyaan. Dan hukumannya adalah bagi tim yang kalah harus goyang TikTok 1 dekade Kompas TV. Ayo, Bang Dan Halil, Mas teman-teman, Erik, musik. atau kita Kompas akan sengaja tayangkan kayak mau TikTokan ini. 1 dekade Kompas TV inilah goyang TikTok 1 dekade Kompas TV. Siapa yang mesti goyang? Yang kalah kan? Yang kalah. Yang kalah. Contohnya menang, yang menang. yang Contohnya goyang menang. yang kalah, yang menang cuman menirukan. Mana contoh? Ya contohnya, nah itu Pak. Kamu mentornya, ayo. Oke, ada satu yang bisa ngasih contoh di depan. Oke, ya. Di play musik Ibu, sehingga kita depan, bisa Bu. goyang Ibu bareng-bareng. yang kalah. Pak Erik. Kita Oke. kayak seorang goyang nomor 1. Yang penting ada contoh. Asal, Siap. Apapun kita goyang. asal jangan menggoyang kekuasaan, bahaya. Ini dia goyang TikTok 1 dekade Kompas TV. Ya, go. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, menggali informasi terkini, menyinari hari. Kompas TV. Yeah. Baru mulai masuk inti udah selesai. Doyan joget Bapak ini ternyata. Oke, terima kasih Bapak sudah ikut bermain kuis tebak gambar dan juga sekarang sudah joget TikTok dan saatnya saya mau kerja dulu sebentar Pak ya. Oke, dan tadi kita sudah bermain tebak gambar bersama narasumber di studio dan dalam rangka merayakan ulang tahun yang ke-10 hari ini Kompas TV juga mengajak ya. Oh ya itu ya. Mohon maaf Bu, mata tua saya ini Bu ya. Oke, hari ini Kompas TV juga mengajak para pemirsa itu yang oh iya benar itu ya. Mengajak para pemirsa untuk bermain kuis tebak kata dan kuis ini sudah dilakukan sejak pagi tadi di program Sapa Indonesia Pagi dan juga Sapa Indonesia Siang. Kompas TV akan membagikan hadiah total 10 juta rupiah berupa BNI Tapcast edisi spesial 1 dekade Kompas TV untuk 10 pemenang yang beruntung. Ini dia. Ya. Dan jangan lupa karena sebagai warga negara yang baik, hadiah dipotong pajak. Nah, ini dia ya. Jangan lupa hadiah dipotong pajak. Oke, kita kembali lagi ke ini. Mana nama pemenangnya? Ya. Itu. Terlihat tertutup. Tertutup ini? Tidak? Ya, oke. Oke.
Oke, kita ingatkan hadiahnya adalah 1 juta berupa BNI Tapcash. Dan jangan lupa pemenang hadiahnya dipotong pajak. Oke. Oke, setelah ini usai jeda, kami akan kembali lagi bernostalgia dalam kuis berpacu dalam melodi. Kami kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 dekade bukanlah waktu yang singkat dalam menapaki jalan kesuksesan. Dalam 10 tahun pertama perjalanannya, pada tahun 2016, Kompas TV dengan berani meneguhkan posisinya sebagai televisi berita. Sejak itu pula, setiap kabar dan berita mengalir menjadi informasi yang terverifikasi dan selalu membangun harapan yang positif. Keberanian menentukan sikap tersebut tidak terlepas dari kontribusi Surat Kabar Harian Kompas yang memiliki modal sejarah panjang terkait dengan jurnalisme. Kami di industri keuangan begitu mengandalkan media seperti Kompas TV dalam melakukan lompatan-lompatan guna membangun ekonomi bangsa. Selamat ulang tahun ke-10 untuk Kompas TV. Teriring harapan kami, semoga selalu menjadi teman terpercaya dalam menyajikan informasi yang inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.